Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik binuri ma'rifatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majlis ini. Luruskan niat kami ya Allah agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing agar kami mendapatkan ilmu yang manfaat ya Allah. Lindungi kami dari niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin, kali ini kita mengkaji Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Sebentar. Asy-Syafi. Cung yang pernah sakit? Semuanya, Masya Allah. Allah memiliki salah satu nama yaitu Asy-Syafi. Allah yang maha menyembuhkan. Tidak ada orang sakit kecuali dengan izin Allah. Tidak ada orang sembuh kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang membuat seseorang sakit kecuali dengan izin Allah sakit. Adapun virus, bakteri, atau segala yang kita anggap sebagai sumber penyakit, bukan sumber, hanya jalan saja. Oh, ini cuaca jelek, jadi gampang sakit. Kalau cuaca menyebabkan sakit, sakit semua. Tapi tidak kan? Oh, ini banyak virus. Nah, ini di sini virus banyak. Virus itu pekerjaannya adalah bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bakteri, virus yang sering dikambing hitamkan, padahal mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak pesan jadi virus, sebagaimana kita tidak pesan jadi manusia. Kalau kita ditaksirkan jadi virus, kita virus ini. Sama, kita juga nyamuk tidak boleh menyalahkan nyamuk demam berdarah. Dia hanya menyampaikan siapa yang ditetapkan sakit, maka nyamuk itu akan jadi jalan dia sakit. Maka jangan dendam kepada nyamuk. Ya, kata nyamuk, apa salahku? Dimatikan boleh, tetapi harus dengan kesadaran ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Ini dalam Sahihain ya, jadi hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk beberapa istrinya seraya mengusap dengan tangan kanan beliau dan berdoa, Allahumma rabban nas, wahai Rabb manusia, idhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, washfi wa anta syafi, sembuhkanlah ya Allah, wa anta syafi, karena engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifaan
illa syifauka. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Ini sunnahnya doa itu. 2 kali di sana disebut ya. Pertama kita minta, wahai Tuhannya manusia, idhibil ba'as. Hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ya Allah. Karena hanya Engkau wa anta syafi, hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Jadi tidak ada. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu mengobati. Kalau dokter bisa menyembuhkan, dokter tidak ada yang sakit. Dan tidak ada yang mati mungkin ya. Obat tidak bisa menyembuhkan. Makanya kalau nanti sakit, kita sakit ya, yang pertama kita ingat ini adalah izin Allah. Tidak usah nyalahkan siapa-siapa. Tidak usah nyalahkan cuaca, tidak usah nyalahkan virus. Karena memang Allah sudah menghendaki kita sakit. Kenapa Allah menghendaki kita sakit? Pasti banyak hikmahnya. Karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Apa hikmah sakit? Acungkan tangan. Kira-kira kalau kita ditakdirkan sakit, apa hikmahnya? Boleh ngacung. Ya. Satu, untuk mengingatkan supaya tobat. Karena ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Jadi boleh jadi kita menyia-nyiakan kesehatan sehingga oleh Allah dibuat sakit. Ada lagi hadiahnya umroh ya. Ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram ya. Diatur aja waktunya kesananya masing-masing ya. Ya deh. Meningkatkan rasa syukur atas kesehatan. Ya, kita jarang merasa punya pantat, benar? Kecuali pas bisulan. Oh, ternyata ada pantat. Kita jarang merasa punya nikmat kecuali nikmat itu diambil atau ditunda sebentar. Kita banyak yang tidak menyadari gendang telinga itu sesuatu yang berharga kecuali kalau dia mendengung terus. Allah mengingatkan nikmat yang sering kita sia-siakan. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi? Jom. 2 nih yang umroh ya. Mengingatkan bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Maksudnya? Oh iya. Sehatnya diambil. Sehat itu milik Allah. Sakit itu kan sehatnya diambil. Bahwa sehat itu milik Allah. Jangan dipakai maksiat. Jantung tahu nggak kita lagi berbuat maksiat? Coba kalau jantung jengkel, gue udah capek-capek ngalirin darah. Darah mengalir dipakai maksiat. Udah deh gue istirahat. Ini jantungnya dari Tasikmalaya. Benar tuh. Bahwa sehat itu milik Allah. Kalau Allah ngambil kesehatan kita, tidak berdaya kita. Ada lagi? Udah 3 yang umroh. Mudah-mudahan 1 bis nih. Ada gini aja mah gampang atuh hadirnya kan. Kenapa ngajak orang umroh pelit? Penggugur dosa kita, benar. Bagai gugurnya daun-daun. Kalau gitu pengen sakit. Jangan. Karena belum tentu sabar. Belum tentu ridho. Harus ridho ya bahwa ini tubuh milik Allah dan Allah berbuat yang terbaik walaupun dibuat sakit pasti ini ada hikmahnya. Penggugur dosa. Ada yang punya dosa di sini? Banyak. Kalau kurang istighfar siap-siap ya. Dikirim penyakit yang bisa merontokkan dosa. Ini ancaman bukan ancaman. Supaya bersegera bertobat. Ya Pak? Kenapa Pak? Alhamdulillah. Ada lagi? Agif bagaimana ini?
Ya, boleh saya minum sendiri ya, maaf. Ya deh. Pada waktu kita dibuat sakit oleh Allah, harta, gelar, pangkat, jabatan menjadi tidak ternikmati, betul? Kasih sakit gigi aja kurang wibawa deh. Benar? Ambeien. Menceng atau hadirin. Aduh maaf hadirin ya, saya mohon maaf cerita ini. Suatu saat dulu waktu masih 40 tahunan umur, sekarang sudah mau 57. Sempat ikut latihan terjun payung, Pak. Aslilah susah ikhlasnya ya. Lebih gede di ujubnya, kan jarang kiai terjun, benar? Cari-cari keridoan Allah waktu itu nggak ketemu tuh, yang terasa tuh, wah ini pengalaman keren. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada teman-teman dari Kopassus yang memfasilitasi ikut latihan terjun payung. Free fall, yang loncat dari 10.000 feet itu ya, melayang. Pendaratan pertama bagus, kedua bagus. Kenapa bagus? Ini rahasia tapi ya, kan sama-sama tentara tuh. Tentara, ada yang ke sungai, ada yang ke sana. Saya enggak, saya tepat aja terus. Semua kagum. Bagaimana ini? Baru juga terjun kok tepat begini. Sebetulnya rahasianya saya bawa handy talkie hadirin di sini ya. Satu dipegang pelatih di bawah, satu disimpan di sini. Tarik kanan, tarik kiri. Ujub aja hadirin ya. Lihat yang nyungsep di sana, sing seueur zikir. Tapi Allah Maha tahu isi hati ya. Suatu saat ini entah penerjunan yang keberapa gitu ya. Sudah bagus gitu, udah wah ini rumput nih, udah daerah ngepas lah. Tarik, angin tuh hadirin. Allah yang menghembuskan. Dari yang tadinya mau mendarat di rumput, jadi pindah ke aspal. Beda kan? Ya. Serot aja, serot begitu. Tapi kan siap demi keren ya. Celana aja yang robek. Hari berganti hari, satu aja sakitnya tuh, tulang ekor. Rupanya ada bengkok dikit. Aduh, Masya Allah. Itu nggak bisa diapain Pak. Diurut juga nggak mungkin di sana. Dispalak pakai semen repot hadirin yang udah dibawa ke Cina, dibawa ke Singapura. Tetap aja judulnya harus sabar. Naik diongkosin kelas bisnis, gini aja deh. Tidur nggak bisa, sebelah sakit karena miring terus Pak. Aduh, Masya Allah. Cuman sedikit tulang ekor dibengkokin. Gak bisa duduk, gak bisa tidur. Aduh ya Allah. Hanya bisa tobat. Gak ada gaya tuh Pak. Dari kelas bisnis juga begini Pak. Dan nyeri itu hadirin. Itu kalau Allah mau mengambil bener deh. Sekarang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, keren, diare. Udah nggak ada wibawa hadirin. Benar? Nah, pasti di WC Pak. Nggak mau ditenang sambil tinju pakai pampers. Lemah. Jadi memang Allah memberikan sakit sebagai tanda kekuasaannya bahwa kita itu lemah. Betul? Juga pernah berjumpa dengan salah seorang militer, wah sekolahnya di dalam dan luar negeri, lalu terserang virus. Ketemunya di masjid, sedang duduk pakai kursi roda, gini duduk, rupanya ininya juga sudah ditahan. Jadi sudah kalau tidak ditahan, ngegeletak gitu. Lalu beliau cerita, saya termasuk prajurit terbaik. Saya sekolah, latihan di dalam dan luar negeri. Suatu saat saya terkena virus. Tangan saya tidak bisa ngangkat.
Lama-lama kaki saya tidak bisa bergerak. Sekarang leher saya juga sudah tidak. Tapi saya bersyukur dengan begini hilanglah semua kesombongan saya. Saya baru sekarang rajin ke masjid. Dulu ketika saya gagah tidak ingat kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah memberikan sakit ini. Aduh, sambil cerita sambil mengalir air matanya. Tuh begitu. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau membuat sakit. Salah seorang santri kita jago berkuda, semoga Allah menyayangi beliau. Saya juga sayang kepada santri ini. Terlatih, kuda galak bisa jinak, pelatih. Sedang trekking berkuda, nah, kuda dia nyundul kuda yang depan. Kuda yang depan tidak terima. Disepak aja tuh kuda yang belakang. Kenanya tulang kering penunggangnya patah aja. Sudah cukup satu sepakan itu. Betapa tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, Allah berkuasa penuh atas diri kita. Hati-hati nih, yang punya mata dipakai maksiat terus. Halo, lihat nggak waktu saudara lihat video yang ngaco itu? Halo, tahu nggak lirikan mata? Mata punya siapa? Gampang nggak diambil matanya? Oh, aduh, malah ekperemen. Suatu saat dulu duduk di mihrab ini, di mihrab masjid lama, ada santri yang berkata, doakan saya. Kenapa? Ini saya tai kupingnya keras, sampai nggak bisa dengar. 2 kali dibor, doakanlah. Kan lucu hadirin. Tai kuping keras. Iya, saya ketawa lucu, tapi hati kecil. Orang menderita, kamu ketawa lagi enggak? Dan dia tuh udah telinganya ini, terus kakinya kesleo, jadi menderita pisan. Saya bagian ngetawain telinganya waktu itu, astagfirullah. Nah, ada yang lain ngetawain kakinya. Itu besok paginya deh, seumur-umur saya sudah di sini, baru kita berenang yuk di Karang Setra. Ngapain? Ayo berenang. Berenang tuh pada subuh. Selesai berenang, dung dung dung. 2 ini mengeras seperti dia. Adzan gak enak, ngimamin gak enak, ceramah gak stereo hadirin. Aduh, dibor. Maafin Allah tahu saya ngetawain orang yang sakit. Itu mah jarang-jarang berenang, ujuk-ujuk berenang hadirin. Jangan suka ngetawain orang sakit. Gampang bagi Allah mindahin sakitnya ke kita. Tegang lagi, aduh. Ini mau ketawa-ketawa tegang, ketawa-ketawa tegang. Kalau ada yang sakit jangan dianggap remeh. Karena mudah membuat kita sakit seperti dia. Kalau teman-teman jadi dokter, jadi perawat, jangan sampai meremehkan penderitaan orang yang sakit. Dan tidak sulit bagi Allah merubah dokter atau perawat yang berbaring jadi pasien, benar? Sing empati hadirin, orang sakit itu Allah yang menakdirkan, boleh jadi untuk menggugurkan dosanya, boleh jadi untuk mengangkat derajatnya. Orang ini dosanya sedikit, dia orang soleh, tapi kenapa sakit juga? Boleh jadi Allah akan menambah pahalanya, sehingga kesabarannya itu membuat kedudukannya jauh lebih tinggi dengan sakitnya itu. Husnuzon. Dan kalau ada yang ditakdirkan sakit di sekitar kita, hak muslim kepada muslim ada 6. 1, hak muslim kepada muslim. 1, menjawab salam. 2, memenuhi undangan. Kalau diundang jangan pilih-pilih. Saya teman di gang sok tiis. 3,
menjenguk kalau sakit. 4, memberi nasihat. Kalau orang minta nasihat. 5, menjawab kalau bersin. Didoakan. Yang ke-6, kalau meninggal dihantarkan. Hadirin sekalian, makanya kalau ada yang sakit, ladang amal bagi kita. Kita menggembirakan orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, Allah suka. Boleh jadi itu yang membuat kita jadi sehat. Disehatkan Allah. Bantu ya. Pernah ada seorang ibu-ibu, pembantunya harus dioperasi. Mahal waktu itu 10 juta. Tapi majikan ini, tuannya ini ringan saja membiayai. Kenapa? Atau alhamdulillah saya mah bagian ngebiayai. Daripada saya yang dioperasi, saya yang bayar. Mending bayarin aja. Jangan suka pelit menolong orang yang sakit daripada kita yang sakit, benar? Kan saudara pasti nggak mau walaupun amputasi gratis, ya kan? Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan ini kita menyikapi yang sakit, empati, doakan. Dan bagaimana kalau kita sakit, ridho. Tidak boleh ngerasulat, ridho. Terima perbuatan Allah apapun kepada kita. Tapi jangan pakai tapi-tapi, ini tubuh milik Allah. Sesuka Allah saja melakukan apapun ke tubuh ini dan pasti baik. Berbaik sangka saja. Dengan sakit kita akan lebih banyak zikir. Ya kan? Dengan sakit dosa digugurkan. Dengan sakit kita bisa lihat orang-orang yang peduli kepada kita. Yang nengok, yang jaga, yang ngurus, kita bisa tahu tuh. Dengan sakit doa kita menjadi seperti doa malaikat, mustajab. Dengan sakit kita tahu betapa berharganya sehat. Dengan sakit kita dapat ilmu yang banyak tentang penyakit, tentang penyebabnya, supaya orang lain tercegah dari kesulitan yang sama. Benar? Banyak hikmah. Maka syukuri. Saya sudah berobat ke sana sini, kok belum sembuh? Memang berobat itu adalah ibadah. Sembuh itu adalah ketentuan Allah. Obat yang sama, beda kesembuhan. Kalau Allah belum menyembuhkannya tidak sembuh. Jelas hadirin? Jangan menuhankan obat. Ini obat luar biasa. Enggak, biasa aja. Ini obat adalah ciptaan Allah, jadi jalan kesembuhan bagi sebagian orang. Mudah-mudahan ini pula jadi jalan kesembuhan. Karena setiap penyakit Allah sudah memberikan obatnya. Doa Nabi Ibrahim bagaimana? Wa idza maritu fahuwa yashfin. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Jadi Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau makan obat jangan, ini obat penting, jangan. Allah yang menyembuhkan. Ya, syariatnya bisa lewat obat, bisa lewat suntikan, bisa lewat air zam-zam, bisa lewat air yang didoakan, syariatnya bisa tuh Pak. Bisa lewat doa, ada yang kena bisa juga baca Fatihah, ludahnya dikesenakan, bisa sembuh. Allah menyembuhkan lewat jalan apa saja. Kalau semuanya harus lewat dokter, bagaimana di tempat yang tidak ada dokternya? Allah memberikan ilham. Obat ini, misalkan asam urat, sekarang ada obat gitu. Dulu nggak ada, ternyata obat asam urat itu yang paling mantap adalah melinjo kulitnya. Ya, begitu hadirin ya. Makan dulu melinjo isinya, nah itu sakit, baru makan kulitnya. Jangan nantang hadirin. Nah, kalau kita ditakdirkan sakit seperti tadi, faman rodiya falahu ridho, barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho. Bagaimana kalau sakit itu bisa menyebabkan mati? Tidak. Kematian itu hanya satu sebabnya. Walikulli ummatin
ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Surat Al-A'raf ayat 34. Jadi bukan mati disebabkan penyakit, tapi penyakit jalan menuju kematian. Jadi kita mati itu cuma satu sebabnya, kita sudah waktunya mati, dicabut oleh Allah lewat malaikat pencabut nyawa. Nah, ada yang jantungnya diberhentiin. Apa itu? Sepak bola, Kroasia. Ada salam katanya dari presidennya. Sudah lihat belum presiden Kroasia? Jaga pandangan ya, cantik. Saya ada yang ngirimin, hadirin. Nggak nyambung bisa. Apa ini hadirin tadi sampai di mana tadi? Hah? Oh iya, ada yang lewat sakit jantung, ada yang lewat stroke, ada yang lewat macam-macam lah. Ada yang tertawa terlalu keras, ya nggak? Lalu tetangga emosi dipukul, meninggal, ada ya. Macam-macam, tapi pasti mati itu cuma satu sebabnya. Karena kalau nggak dicabut nyawanya oleh Allah, siapa yang matiin? Walaupun dia berbaring di rel kereta api, kalau tidak dicabut nyawanya, kereta api lewat, pasti dia masih hidup. Kenapa? Salah relnya, ya enggak. Jadi oleh Allah diilhamkannya berbaring di rel yang enggak kelewatan. Masuk terjun ke sumur, kalau belum waktunya dipilihkan oleh Allah sumur yang dangkal, naik lagi. Nah, sakit juga sama. Yang membuat mati itu bukan sakitnya, bukan penyakitnya. Tapi ada orang yang mati sakit dulu, boleh jadi ini dibersihkan oleh Allah. Sehingga ketika meninggal itu sudah bersih dosa-dosanya. Kalau dia ridho dan menyikapi sakitnya dengan benar. Sekarang bagaimana? Haruskah kita berusaha sehat? Harus. Karena nikmat terbesar kedua sesudah iman adalah sehat. Kita kurang berinvestasi untuk sehat itu. Banyak orang yang senang mengumpulkan uang, tapi untuk sehat dia tidak mau keluar modal tuh. Tapi kalau udah sakit, coba sedekah berapa sekarang paling top? 500, 100, kasih penyakit. 5 juta keluar tuh, ya. Jadi ingat cerita dari adik tuh. Sebuah kebun binatang. Silakan mau lihat binatang, bayar 50.000. Gak ada yang mau. Diskon. Jadi 25.000 setengahnya. Gak ada yang mau. Sok atau 5.000 nih masuk ke kebun binatang. Gak ada yang mau. Gratis. Masuk weh. Wow, berbondong-bondong. Udah penuh tak kebun binatang, kunci aja pintunya. Lalu yang dibuka salah satu kandang harimau. Wah tuh ngebecir semuanya lari tuh. Pada mau keluar. Buka, nggak bisa, harus bayar 500.000. Wah saya mau. Nah, ya. Ini teh ngerti nggak hadirin? Mau tahu secara syariat apa yang syariatnya sunatullahnya orang bisa sehat? Saya belum termasuk yang fit. Ada kan ada sehat, ada fit. Kalau fit itu ready to combat ya, yang badannya sudah sangat siap untuk beraksi. Laki-laki itu puncak fisiknya tuh usia 30 tahun. Testosteronnya udah maksimal, katanya ya. Saya bukan dokter. Udah 30 tahun ke sana, decline turun. Makanya jarang juara dunia di atas 30 kecuali olahraga catur lah ya. Hanya otot jempol ya kan. Sudah turun terus pasti, benar tidak? 40 udah fisik berkurang. Karena testosteronnya berkurang, udah mulai malas olahraga, bentuk juga suka kurang bijaksana ya.
50 mulai tepos ya, mengecilin, perut ngegedein, pokoknya rada kurang jelas. Kalau tidak terawat, maaf jangan ditahan perutnya, tenang aja hadirin. Saya jadi bisa lihat dari depan. Seusia saya ini udah berat ya, 50, 60. Rasulullah sampai usia 63 itu masih fit, hanya 2 kali sakit. Sebagian hadis yang saya baca, beliau itu masih 6 pack. Kita kan 1 pack atau 6 month ya. Mau tahu sedikit rahasianya? Saya juga pengen sehat, udah kerasa nih. Adik-adik belum nyobain tua, tapi saya nyobain muda dulu ya. Kalau udah seusia gini, saya udah mau 57 nih, Januari depan udah 57. Berarti tinggal dikit lagi hidupnya ya. Harus sehat. Nah, satu, ternyata rahasia sehat yang utama itu syariatnya adalah dari hati. Hati yang tenang. Dari mana datangnya tenang? Ya. Jadi rahasianya Rasulullah itu bisa fit itu karena memang hatinya itu benar-benar sangat terkendali. Tenang aja, beliau sedih memikirkan umat, beliau empati terhadap kepahitan, tapi secara umum beliau itu bersih hatinya tuh, tenang, ajeg. Ini dalilnya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi kalau ingin hatinya tenang, kata kuncinya adalah zikrullah. Berarti kalau kurang zikir, hati kita tidak akan pernah ajeg. Dalam segala kondisi Rasulullah SAW itu zikir kepada Allah. Nah kalau kitanya zikrullah, menurut Profesor Masaru Emoto, tahu siapa? Profesor dari Jepang yang melihat struktur air, molekul air. Ternyata air itu kalau dengan ayat-ayat Quran atau asma Allah itu menjadi kristal yang sangat indah bagus. Sedangkan oleh musik-musik kacau balau. 70% tubuh ini adalah cairan. Otak ini cairan. Darah cairan. Kita itu makhluk cairan sebetulnya, makhluk air. Nah, dengan banyak zikir secara syariatnya, sunatullahnya, maka sel-sel tubuh kita itu molekulnya menjadi sangat bagus. Daya tahannya kuat. Profesor David Hawkins, ini gaya saya, itu meneliti sel kanker itu paling anti kepada manusia. Pokoknya sel kanker itu nggak berdaya aja kepada manusia yang memiliki sifat kasih sayang. Jadi orang-orang yang hatinya bersih, penyayang, itu frekuensi dari dirinya itu katanya hasil penelitiannya di atas 200 Hz, ada yang 500, ada yang sampai 700, yang paling top 1000. Karena apa? Karena kasih sayang yang melimpah, empati, peduli kepada orang lain, ingin orang lain bahagia, senang membahagiakan orang.
Bukankah itu Rasulullah SAW seperti itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107. Rasulullah kan sangat penyayang. Lil alamin. Bukan hanya mukminin, bukan muslimin, tapi ke seisi alam. Nah, makanya yang cepat marah, gampang tersinggung, emosian, ya, dengki, dendam kesumat, atau sel-selnya toel. Juga yang senang musik-musik keras, dangdung, udah remuk tuh selnya. Kebayang selnya tuh penyok, gepeng, ya. Kalau kita senang dengar ayat-ayat Allah, itu sel-sel tubuh kita tuh menjadi sangat kuat. Sedangkan radikal bebas dan sebagainya itu ya virus, itu juga ciptaan Allah. Sunatullahnya sel-sel tubuh kita menjadi baik. Nah, ayolah jadi orang baik kalau mau sehat, betul? Udah baik terus sakit terserah Allah, ya, siapa tahu mau dilipat gandakan kemuliaannya. Itu orang soleh kok sakit, gak apa-apa, itu urusan Allah, ya. Urusan kita adalah satu, hati kita harus berusaha qalbun salim. Sing penyayang, sing pemaaf, aduh enak hadirin. Wajah orang yang penyayang mah enak wajahnya juga. Aura orang yang hatinya baik, itu membuat sekitarnya tuh nyaman. Saya senyum semuanya. Berefek. Coba saya ke dia mau Palu, ya, stres hadirin. Rasulullah SAW itu hatinya baik. Yang depresi itu hatinya yang remek-remek tuh gampang sakit. Makanya yang sakit-sakit mah itu biasanya karena pikiran, benar? Tegang. Makanya obatnya adalah zikrullah ta'ala. Gimana sikap Rasulullah SAW? Fadhal Ustaz. Tes surat At-Taubah ayat 128. At-Taubah 128, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Begitulah Rasulullah tuh empati, lihat orang menderita tuh kerasa di sininya, dan sangat menginginkan lihat orang lain itu beriman dan selamat. Jadi inginnya tuh orang tuh jadi baik dan sangat pemaaf, penyayang bagi yang lain. Maka hati yang banyak berzikir, yang banyak membaca Quran, hati yang banyak mendoakan orang lain, hati yang penyayang, cenderung antibodinya menjadi luar biasa. Allah memberi hadiah daya tahan tubuh yang lebih baik. Hati-hati kepada yang emosional, mudah tersinggung, mudah sakit hati, yang awet dalam kedendaman, yang dengki itu SMS, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Yang sombong, petantang petenteng, orang sombong pasti capek karena dia selalu menuntut orang lain menghormati dirinya. Orang ujub juga gampang sakit karena dia sangat ingin diakui, ya, kehebatannya, keagungannya, kebesarannya, jasa-jasanya. Pokoknya orang yang berpenyakit hati
siap-siap saja tubuhnya menjadi rentan penyakitan. Ya salah sendiri. Kenapa pakai penyakitan hatinya? Yang kedua, makanya ibadahnya yang bagus ya. Orang yang tahajudnya bagus, itu daya tahan tubuhnya akan jauh lebih kuat. Orang yang ahli saum juga jauh-jauh. Para peneliti kan membuktikan autofagi itu ya, bahwa kalau kita saum maka si sel-sel itu akan memakan katanya sampah-sampah sel yang lain. Jadi si sel-sel yang penyakit, yang sampah-sampah, sel-sel mati itu entah gimana ada sebuah mekanisme dijadikan sumber energi. Ayo, banyak zikir daripada stres tuh kebanyakan mikir kurang zikir. Jadi gimana dong? Jangan mikir? Enggak, harus mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Yang namanya stres tuh pasti kurang zikirnya, banyak mikirnya. Apa yang bisa diselesaikan kalau Allah nggak nolong? Benar? Dua, mau sehat nggak nih? Saya mau nih, saya ceramah ini bukan karena saya sudah sehat. Tapi saya mau. Yang kedua, disiplin jaga makanan. Ya, udahlah, udah yang paling pas mah. Cara makan Rasulullah SAW. Berhenti makan sebelum kenyang. Dan mulai makan kalau sudah lapar. Banyak saum. Kita makan bukan untuk memanjakan mata. Hati-hati. Aduh, nih eta menikwi kami taeun. Nah, langsung dicocolin ke mata ya, supaya dia tahu rasanya. Kan, oh serius hadirin, itu warna-warni itu bikin menggoda. Coba lihat ya, buah-buahan yang suka diiris di pinggir jalan, aduh nih koneng ngaca ya. Padahal belum tentu itu menyehatkan buat kita. Kuningnya juga belum tentu oleh pewarna yang baik. Jangan-jangan pewarna tekstil. Hati-hati, kita tidak ngasih makan mata. Langsung merem. Gak kerasa tuh ya kan. Ada juga yang ngasih makan hidung. Allah ya mah. Langsung cocolin tuh ke hidung. Hidung pipiluan. Ya kan? Saya lagi ceramah di sini, ada nasi goreng. Bukan hidung yang nggak makan tuh hadirin, kalau dia ngebibita terus cocolin ke sini biar tahu rasa. Jangan hadirin ya. Ada juga yang demi lidah makan. Lidah segimana panjangnya? Stick yang 250.000, stick apa disebutnya, stick teh kebayang pemukul golf. Stick ya. Terserah saudara lah. Makanan yang mahal segini nih. Lewat satu ini udah nggak ada rasanya. Mau kita korbankan kesehatan tubuh kita hanya ngebelain lidah yang cuman segini? Dan nggak bisa kelamaan, dan nggak kelamaan juga nggak enak. Betul? Makan itu untuk penguat ibadah. Sama bekerja itu untuk nunggu waktu sholat. Belajar itu untuk nunggu waktu sholat. Ngurus keluarga itu untuk nunggu waktu sholat. Semua aktivitas kita itu pengisi waktu untuk nunggu kita sholat. Makan juga adalah penguat kita ibadah. Dan makan itu persepsi hadirin. Coba tutup matanya, liatin mie. Tutup mata, makan mie. Bisikin. Nah, di sela-sela mie itu dikasih cacing. Dia nggak lihat, nggak megang, tapi persepsi. Benar? Main persepsi. Kalau orang sudah setua saya gini, pakai persepsi. Aduh emping, langsung lihat yang jempolnya asam urat gitu. Jeroan, langsung kolesterol. Harus dipersepsi. Kalau semuanya dipikir enak, kita tidak akan selamat
karena kita sudah diperbudak nafsu. Makan tuh yang penting halalan thayyiban. Sesuai struktur gigi. Gigi kita kan bukan taring semua. Udah kurangi dagingnya hadirin. Kenapa? Mahal. Ya. Kita banyak gerahamnya. Pakai rumput-rumputan. Alhamdulillah. Jangan sampai diperbudak oleh selera makan. Sampai kita menjolimi tubuh kita sendiri. Sepakat? Undangan-undangan itu tidak harus datang kalau nggak diundang, ya. Enak tapi tidak halal, hadirin. Juga jangan suka bawa anak-anak dan keturunan semua ke undangan. Seperti saya kan anak 11, keluarga 2, yang diundang ya sudah, tidak usah sebondoroyo, cucu 8 bangkrut, orang lain nggak ridho, ya bisa nggak halal. Rokok, kalau perokok diganti itu, rokoknya dipakai sedekah, beda urusannya, benar? Itu rokok tuh, Indonesia itu ranking terbesar, tertinggi di dunia perokok. 2 di antara 3 lelaki, itu merokok katanya. Gitu bukan ya? Pokoknya kita sampai 90 juta lelaki ngerokok tuh, luar biasa. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Sudah waktunya berhenti ya. Jangan meremehkan yang merokok hadirin. Karena yang merokok juga pengen berhenti. Tetapi sudah kadung edik ya. Jadi si otaknya ini yang memaksa terus dia merokok. Dia sendiri pasti punya kesadaran malu merokok tuh. Ya enggak? Karena seperti yang kurang kerjaan kan. Sedot tiup. Sedot tiup. Itu nyiksa tuh hadirin. Dan wajah perokok kan nggak ada yang bahagia. Saya belum menemukan. Coba nanti ya adakan lomba memotret perokok ya. Saya husnudonnya perokok itu juga tidak mau, hati kecilnya ya, karena dia menghabiskan biaya besar untuk keluarganya, untuk anaknya. Dia pasti ingin. Saya melihat yang merokok tuh seperti yang kejebur ke dalam kubangan lumpur, lagi berusaha keluar tapi tidak mudah. Nah, kita harus nolong. Setuju? Daripada menghina lebih baik mendoakan, nyembunyiin rokoknya atau dibalur pakai balsem rokoknya. Ayo disiplin makan ya, kurangi gula-gulaan, kurangi itu. Karena ternyata banyak sekali kita akhirnya menjadi diabetes. Di negara-negara barat diabetes sudah berkurang beberapa karena pola makannya dikurangi. Saya dengar di Malaysia juga gula tidak dikonsumsi berlebihan. Kita mah segala digaras. Ayo rekan-rekan, mulai disiplin. Ya, siap nih? Lihat, kambing tidak ada yang asam urat. Ya nggak? Disiplin ya. Ukur lingkaran perut. Kalau sudah agak kebesaran, disiplin. Serius ini hadirin ya. Kalau mau niru Rasulullah, jangan cukup hanya sunnah ibadahnya saja, tapi pola makannya. Banyak saum, Senin Kemis, saum Daud. Insya Allah Allah memberikan kesehatan. Mau sehat tidak ini teh? Ya, jangan bikin emosi, kalau saya emosi saya sakit nanti ya. 3, ini yang sederhananya ya. Tadi pola pikir, pola hati, pola makan, terus pola hidup. Ayo diseimbangkan. Olahraga, Rasulullah olahraga. Ada 5 olahraga Rasul. 1, jalan kaki. Rasulullah keliling, pergi pulang masjid berbeda jalurnya. Rasulullah SAW pegulat, bela diri.
Rukanah tuh pegulat terbaik di Mekah kalah oleh Rasulullah. Termasuk anaknya juga kalah. Jadi kita punya kemampuan bela diri yang baik, bagus. 3, berkuda. Berkuda tuh menyehatkan. Tuh kita sudah punya kuda 30 di sana. Ayo atuh. Berkuda termurah di dunia lah di Eko Pesantren tuh. Ya 150.000 tuh berkuda, memanah, makan. Bayangkan. Apa enggak emosi tuh kudanya hadirin? 4 jam hadirin. Satu jam pertama menatap kuda ya. Serius. Ya alhamdulillah sesudah belajar berkuda lagi gitu ya. Rasanya lebih segar ya karena kuda tuh kan bergerak semuanya, betul? Tidak mungkin kudanya lari kita nggak bergerak. Pasti ikut kan semua dari ujung kaki sampai Ustadz Abu Jibril usianya 60 tahun lebih waktu berkuda di Pekanbaru 20 km kuat berkuda. Wih capek hadirin, ajlok-ajlokan 2 jam kayak gini, coba saudara 2 jam ajlok-ajlokan sini. Itu boro-boro perang Pak. Saya 1 jam berkuda juga nggak galok ler itu kuma perang nah itu hadirin. Ketika Ustadz saya tua, ada yang lebih tua Ustadz Abu Jibril, Ustadz kita mah 10 km aja. Nggak boleh, sempurnakan. Naik lagi tuh, kenapa fisik beliau kuat? Seminggu 4 kali beliau berenang 1 km sekali berenang. Aduh, kita mah hanya ngebayangin semua kan, udah bayangin, wah sieun lapuh takut jatuh, berenang takut tenggelam, terus ayo jalan, bela diri, berkuda, berenang, memanah. Minimal itu. Kalau sepak bola bagaimana? Ya variasi lah. Tapi saya sepak bola juga nggak ada yang berani ngalangin hadirin ya. Takut kualat ini. Kalau futsal sama santri pasti ngegolin terus dah. Mangga gitu itu rame. Maaf hadirin, maaf ya, maaf. Ayo, olahraga. Minimal jalan kaki diperbanyak ke kampus. Kalau perlu mah turunnya di mana jalan. Penelitian menunjukkan anak-anak yang jalan 20 menit, 30 menit sebelum belajar itu sirkulasi darah di otaknya lebih bagus, oksigennya lebih bagus. Ayo rekan-rekan biasakan jalan ya. Itu lebih menyehatkan. Ini masih muda-muda begini. Terakhir, pola tidur juga. Rasulullah tuh menganjurkan lebih cepat tidur dan lebih cepat bangun. Jadi jangan dibiasakan tidur terlalu larut malam, sangat tidak baik. Walaupun niatnya belajar tapi kurang baik. Mendingan tidur nanti pagi bangun belajar. Jangan tidur larut malam. Jam 9, setengah 10 harusnya udah tidur. Ya, ada isya, beres-beres tidur. Nanti bangun lebih awal untuk qiyamul lail. Nanti siang pakai tidur siang setengah jam. Insya Allah nanti akan lebih dekat dengan pola hidup yang baik. Dan yang terakhir, selanjutnya keberapa? Keempat, suplemen. Kalau sudah tua kayak kami ini, saya nyari yang tua saya nggak ketemu. Lumayan 1 Pak. Alhamdulillah Pak. Berapa umur Pak? 60? Tanggal 16, 60 tahun? Wow, berarti 3 tahun lagi ya. 63. Hadirin, madu teh udah enak, murah, benar. Suplemen-suplemen yang lain 0,5 juta, 400.000. Madu sebotol 100.000. Tapi kita kurang yakin bahwa ini tuh bagian daripada janji Allah. Yang menyembuhkan tuh Allah, yang menguatkan tuh Allah, bukan madunya. Husnuzon kita kepada janji Allah itu yang menolong kita. Kita suka lebih yakin kepada obat-obatan yang lain. Habbatus sauda, habbats, murah kita di mana-mana habbats, benar. Tapi karena murah jadi kurang yakin.
Padahal di sanalah husnuzonnya. Zaitun, minyak zaitun, itu juga bagus hadirin. Semua yang ada di Quran, dicontohkan Rasulullah, itu mesti bukan kebetulan. Sebelum yang lain-lain, utamakan dulu yang disunahkan Nabi. Halo? Setuju kah? Itu kan ada MK Afiat di sana. Silaturahim. Ya. Sambil menyelam minum air ya. Hadirin sekalian, tapi yang paling penting adalah doa. Karena Allah lah yang menyembuhkan kita, menguatkan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi syam'i, Allahumma afini fi bashari, Allahumma afini fi badani, fi qalbi. Masya Allah, minta ke Allah. Kalau Allah buat sehat, kita akan sehat. Kalau kita dibuat sakit, kita akan sakit. Nah hadirin sekalian, jangan melihat ada selain Allah yang bisa menyembuhkan. Makanya kalau berobat, jangan pakai sarana-sarana yang tidak halal. Ya, jangan cari yang tidak halal, jangan cari yang bisa merusak akidah, kedukun dan sebagainya. Jangan sampai nambah dosa. Selamat menikmati, berikhtiar, meminta kepada Allah agar hidup sehat. Mudah-mudahan dengan berikhtiar sehat, Allah memberikan kesehatan sehingga lebih banyak yang bisa kita lakukan. Hormati, sayangi, bantu, jenguk orang yang sakit, doakan. Jangan remehkan penderitaan orang, dan itu Allah melihat hati kita. Setiap kali kita menolong orang yang sakit, itu menjadi investasi, Allah akan menolong kita. Ya. Dan kalaupun kita ditakdirkan sakit, ridho. Karena tubuh ini milik Allah, dan Allah berbuat pasti yang terbaik. Tidak boleh ada kekecewaan, berbaik sangkalah, karena pasti dalam setiap perbuatan Allah banyak hikmahnya. Demikian sahabat-sahabatku yang baik, selamat menikmati hidup lebih sehat dari waktu ke waktu. Berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi apapun yang tidak ada manfaatnya. Pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Jangan diperbudak nafsu, jangan diperbudak oleh sesuatu yang akan merusak kesehatan kita. Terima kasih sahabat yang baik. Maaf ya ceramahnya seperti itu, mudah-mudahan ada hikmahnya.